Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Berikutnya, peserta didik mampu menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunnatullah, serta peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan dari tokoh ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Berikutnya, kami akan menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Yang pertama, sistem kepercayaan. Ada dua sistem kepercayaan di Indonesia. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah mempercayai setiap benda di bumi pada kawasan tertentu mempunyai roh atau jiwa yang harus dihormati seperti goa, pohon, dan batu besar. Yang kedua, dinamisme. Ialah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan mampu memberikan manfaat dan mara bahaya seperti keris, batu akik, dan lain sebagainya. Periode Hindu-Buddha. Periode Hindu-Buddha ini diperkirakan hadir sekitar abad ke-3 Masehi. Kebudayaan Hindu lekat dengan kasta dan Buddha menekan pada moral untuk menuju nirwana. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Di Malaka terdapat kampung Islam yang disebut Sriwijaya dengan nama Zabak atau Zabai atau Sri Busa. Ini adalah abad ke-7 Masehi. Di kerajaan Perlak telah menganut agama Islam berdasarkan penemuan Marco Polo tahun 1292. Berikutnya ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng desa Pesucia Gresik tahun 1082 Masehi. Ini terjadi pada abad ke-11 Masehi. Samudra Pasai menganut paham mazhab Syafi'i berdasarkan catatan Ibnu Battuta tahun 1235 sampai 1345. Selanjutnya ditemukan batu nisan Sultan Malik Kulsaleh, Raja Samudra Pasai yang pertama masuk Islam pada abad ke-13 Masehi. Adapun alur teori penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Snok Horanje. Menurutnya Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Argumentasi ini karena kurang adanya fakta peranan bangsa Arab dan manuskrip tertua tentang Islam menggambarkan adanya hubungan antara Hindia dan Indonesia. Yang kedua, teori Makkah. Menurut Profesor Dr. Bia Hamka, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar Arab dari Makkah. Hamka juga mengatakan bahwa Islam masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya Islam ke Sumatera, itu pada abad ke-7 Masehi. Yang berikutnya adanya berita dari Tiongkok tentang kedatangan Raja Arab ke Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Pencetus teori ini adalah Hossein Jayaningrat. Teori ini didasari oleh kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Yang kedua, melalui pernikahan. Yang ketiga, melalui budaya. Yang keempat, melalui pendidikan. Yang kelima, politik. Dan yang keenam adalah melalui tasawuf. Strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Yang kedua, melalui pernikahan. Yang ketiga, melalui budaya. Yang keempat, melalui pendidikan. Tokoh-tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab. Yang pertama, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Yang kedua, Syekh Mahfuz Al-Tarmasi. Yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang keempat, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Yang kelima, Ahmad Marzuki Al-Batawi. Yang keenam, Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Yang ketujuh,
Muhammad Arsyad bin As'ad Al-Banjari. Yang kedelapan, Hasan Mustafa dan Mahmud Priangan. Yang kesembilan, Junaid Mujtaba dan Aidarus Jakarta. Yang kesepuluh, Zainuddin dan Umar dari Sumbawa. Dan yang terakhir yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat. Para sultan di Kesultanan Islam. Yang pertama adalah Kesultanan Perlak, yaitu Sultan Alauddin, Sultan Mahdum Alauddin Malik Al-Muhammad Amin II. Yang kedua, Kesultanan Tidore, yaitu Muhammad Nakil Sultan Nuku. Yang ketiga, Kesultanan Ternate, yaitu Ba'ab Mansur Malamo, Sultan Babullah. Yang keempat, Kesultanan Samudra Pasai, Marasilu, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Yang kelima, Kesultanan Cirebon, itu Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh, Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah dan Sultan Trengganu. Dan selanjutnya Kesultanan Banten, itu Sarif Hidayatullah, Sultan Ageng Tirtayasa. Tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo. Yang pertama, Syekh Datuk Khafi, perintis penyebaran agama Islam di barat Pulau Jawa, wilayah Cirebon. Yang kedua, Syekh Maulana Akbar, berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Kuningan melalui pondok di desa Sidapurna. Yang ketiga, Syekh Jumadil Kubro, saudagar terkenal yang berhasil menyebarkan Islam di daerah Campa. Beliau juga dikenal sebagai guru para wali di Tanah Jawa. Yang terakhir adalah Syekh Kuro, ulama penyebar Islam terakhir sebelum Wali Songo. Beliau juga guru keislaman di Kesultanan Malaka dan pendiri pesantren. Berikutnya adalah kelompok Wali Songo dan perannya. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Yang kedua adalah Raden Rahmat, yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Makhdum Ibrahim, atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Yang keempat adalah Sarifuddin atau Raden Qasim, yang dikenal dengan Sunan Derajat. Yang kelima adalah Raden Paku atau Joko Samudro, yang dikenal dengan Sunan Giri. Yang ketujuh adalah Raden Umar Said atau Sunan Muria. Yang berikutnya adalah Raden Said atau Raden Abdurrahman atau Sunan Kalijaga. Yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Rangkuman dari materi ini adalah, sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, dan agama Hindu dan Buddha. Masuknya Islam di Indonesia didasari oleh beberapa teori, seperti teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam, seperti perdagangan dan pernikahan. Penyebarannya pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wali Songo salah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Demikianlah materi tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah